Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jian Fadila dengan NIM C1C019106 dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Untuk mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang pertama, mengenai perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran yang absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan, pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khwarizmi. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Misalnya, transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan dalam masyarakat. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic quality-nya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya arithmetic, algebra, mathematics, dan algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filsuf Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir tahun 809 Masehi. Al-Khwarizmi lahir tahun 780 Masehi, mengenalkan sistem nomor, desimal, dan angka 0 seperti yang kita pakai sekarang atau yang disebut dengan angka Arab dan sudah dikenal sejak 830 Masehi. Hal ini diakui oleh Hendriksen, penulis buku Accounting Theory, sebagai sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Selanjutnya, mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenalkan sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman Kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi. Fir'aun Mesir dan kode-kode Hammurabi tahun 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Eblas Syria Utara. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita atau A Review of Arithmetic, Geometry and Proportion. Dalam buku tersebut, ia memberikan penjelasan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar atau ledger, dan memorandum. Hendriksen dalam buku Accounting Theory menulis kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi itu sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Selanjutnya, mengenai perkembangan akuntansi syariah. Sejalan dengan mulai diberlakukannya ketentuan transparansi bagi perbankan syariah, selama tahun laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang diperlukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia kepada para akuntan publik Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan pemenuhan ketentuan tersebut yang mulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006. Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait di dalam Komite Akuntansi Syariah, di mana Bank Indonesia sebagai salah satu anggotanya bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak lainnya. Selanjutnya adalah prosedur dan istilah yang digunakan.
Untuk prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kemudian transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan juga harus dijelaskan dan dicatat. Kemudian pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Selanjutnya pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati, tidak memberikan jarak penulisan di sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Dan yang terakhir adalah koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang tetapi harus diganti. Selanjutnya, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Kemudian saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi yang penting. Pada setiap akhir tahun laporan yang disampaikan oleh Al-Hatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan yang disusun oleh Al-Hatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jaridah, yaitu buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Selanjutnya, daftar Al-Yaumiyah, buku atau buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Rusnamah. Selanjutnya adalah laporan keuangan, di mana terdapat beberapa jenis laporan keuangan, salah satunya adalah Al-Hikmah, Al-Jamiyah, dan perhitungan dan pelaporan zakat. Selanjutnya adalah mengenai hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah adalah karena adanya interaksi antara Luca Pacioli dan pedagang Arab yang memunculkan dugaan mengenai konsep double entry. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan para pedagang Arab. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam, contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya masih saling berhubungan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.